Selamat siang teman-teman. Siang. Siang, Kak. Siang, Kak. Suara aku kedengaran nggak teman-teman? Siang, Kak. Jelas ya. Ya teman-teman, kalau bisa, kalau bersedia buat on cam, boleh kita sama-sama berdinamika sambil on cam sama-sama. Nggak apa-apa kok, nggak perlu rapi-rapi juga nggak apa-apa bajunya sebenarnya. Ya, pada siang hari ini udah pada makan belum teman-teman? Nah, gitu dong. Jadi ada temennya nih. Ya boleh rapin dulu rambutnya, nyisir dulu, rapin dulu bajunya. Tanya nih udah pada makan belum teman-teman? Udah, Belum pada Kak. makan. Wah, Udah. udah. Tadinya kalau belum pada makan habis ini mau ada ini apa voucher GoFood yang menang kuis. Belum, Kak, belum. Selalu nanti ini habis ini ditraktir selalu sama Kak Febri. Ya, Kak Febri boleh minta tolong dong share screen. Wah, sepertinya Kak Febri sedang dalam kendala. Bentar ya teman-teman. Nyampe animasi gitu kayak buat animasi. Oh, berarti sama deh. Udah bisa. Udah Feb, udah kelihatan. Oke, selamat siang teman-teman. Kok jadi laptopku yang nge-lag? Oh, bisa. Ya, pada siang hari ini aku mau bawain bimbingan kelompok dengan temanya itu self acceptance. Nah, sebelumnya aku perkenalkan diri dulu ya. Buat yang belum tahu, nama aku Gi Nugroho, aku dari angkatan 2019 BK Bimbingan Konseling Atmajaya. Nah, ya, sebelum kita lanjut ke acara berikutnya, ke next slide, aku mau minta tolong kesediaannya buat teman-teman satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Ada yang bersedia? Kalau nggak ada yang bersedia, dengan cara memaksa nih. Ya udah biar mempercepat waktu, karena aku pernah sekelompok sama Paulus, ya udah minta tolong untuk Paulus memimpin kita dalam doa. Oke, Kak. Bentar. Sebelum kita memulai kegiatan kita kali ini, mari kita awali dengan doa. Saya akan memimpin secara agama Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Selamat siang ya Bapak, selamat siang ya Tuhan Yesus Kristus, selamat siang ya Roh Kudus. Terima kasih atas berkat-Mu dari pagi hingga siang hari ini. Sekarang kami akan memulai kegiatan kami. Semoga Kau berkati kegiatan kali ini, semoga semua berjalan dengan lancar. Kau berkati juga Kak Gili, semoga dapat menyampaikan materinya dengan baik dan memperoleh hasil yang terbaik juga. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Amin. Terima kasih untuk Paulus sudah memimpin kita dalam doa. Ya, tolong Kak Febri bisa tolong di next slide. Nah, teman-teman bisa presensi. Ini ada barcode. Kalau misalkan nggak bisa nge-scan-nya, nanti aku share link-nya. Nah, itu link-nya buat presensi. Tapi karena HP kita sudah pintar, seharusnya bisa sih. Teman-teman wajib presensi ya. Soalnya nanti yang terdaftar namanya
lumayan dapat voucher GoFood ya teman-teman. Jadi wajib banget nih. Bisa GoFood, Shopee, Dana, ya pokoknya ada nanti. Udah teman-teman prosesinya? Bisa kasih reactionnya atau jempolnya? Kalau udah, oke, terima kasih teman-teman. Kak Febri bisa di next slide, Kak Febri. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam lagi ke materinya, kita ice breaking terlebih dahulu, biar suasananya lebih cair. Bisa di next, Kak Febri. Kita ice breakingnya kali ini tebak gambar. Nah, siapa yang bisa tebak? Ini hewan apa? Nggak apa-apa, on mic aja. Atau enggak, Gajah. tulis. Gajah, Kak. Gajah, Kak. Ayo tebak, ayo. Normalnya harusnya sih gajah, Kak. Normalnya gajah. Ini Kayaknya soalnya sih bukan nggak gajah normal. sih. Kucing, Kak, kucing. Tebak apa? Tahu-tahu badan gajah pala ayam kan bisa. Wis. Ayo ada yang Kayaknya mau sih nebak bebek. lagi? Kucing, Apa nih? Kak, kucing. Kingkong, bebek. Oke, boleh di next ke Febri. Kita lihat siapa pemenangnya ya. Nah, siapa tadi yang jawab bebek? Boleh banget nih nanti dicatat. Tadi Gajahnya Paulus krisis ya? identitas. Paulus yang bilang bebek ya? Ah, Ya, oke, Paulus. Oke, Paulus dapat 1 poin ya. Kayaknya Paulus sudah pernah nyari-nyari kayaknya nih di Google kayaknya. kayak pernah lihat soalnya. Oke, pernah lihat. Oke, boleh di next Kak Febri, gambar berikutnya nih. Nah, ini hewan apa nih? Gampang banget ini. Sering ada di kebun binatang. Ayam. Tuh, ini kayaknya ada yang nyontek kayaknya ini. Ada yang mau tebak lagi nggak? Belum tentu ini, belum tentu ayam. Bisa aja kucing, harimau, Burung, Kak, mungkin burung. burung. Kucing, Kak, kucing. Kucing, oke. Jawabannya nggak normal semua ya. Padahal jelas-jelas ini badannya badak loh. Oke, dikunci ya jawabannya ya. Boleh di next, Kak Febri, tolong. Jawabannya ayam. Siapa tadi yang jawab ayam? Paulus lagi kayaknya ini jawab ayam. Wah, benar-benar Paulus. 2 kali dia menjawabnya benar loh. Ini pasti dia nyari di Google kayaknya. Ada kunci jawaban tuh, Kak, Paulus. Boleh di next lagi Kak Febri, gambar berikutnya. Nih, masa Paulus doang yang bisa jawab? Ayo tebak lagi, apa nih? Gambarnya ini seharusnya apa ini? Ayo, yang menang dapat 2 juta rupiah. Pajak dipotong 100% ya. Ayo, apa nih? Tebak nih. Masa nggak ada yang tahu? Anjing kali, Kak, anjing. Wah, ini kayaknya dari roman-romannya pada searching dulu ini. Ayo, Paulus, mau nebak lagi, Paulus? Aduh, nggak tahu deh kalau yang ini. Waduh, nggak tahu. Ada yang mau nebak lagi? Apa? Ada yang jawab anjing. Apalagi nih, ayo. Burung bisa. Ayam lagi bisa. Kucing bisa. Apa ayo tebak aja nggak apa-apa. Jangan takut salah. Monyet. Monyet. Oke. Tapi jawabnya jangan nyolot ya. Kita kunci nih jawabannya nih ya. Udah nih. Oke, boleh Kunci, Kak, next Kak kunci. Febri. Apa? Wah. Gak ada yang jawab kayaknya nih tadi nih. Rusa. Gak ada yang jawab nih rusa. Padahal gampang loh. Belum ada yang jawab ya soal ketiga. Soal terakhir. Soal keempat. Sabar dong. Ini Kak Febri nih ngegas banget kayaknya. Ayo, tebak apa nih? Kuda ini, kuda seharusnya. Babi, Kak, babi. Waduh. Jangan Buaya. Babi, buaya. Oke, apa lagi? Darat. Babi, buaya, darat. Burung. Burung. Oke. Anjing sih, Kak, anjing. Ini Mika kenapa sih seneng banget kayaknya sama anjing deh.
Ada apa Mika ini sama anjing? Nggak apa-apa, Kak. Kita tebak aja, Oh. tebak. Ayo, ada yang mau jawab lagi nggak? Kalau nggak, aku kunci nih sampai hitungan ketiga. 1, 2, 3. Nggak ada yang jawab lagi ya. Boleh di next, Kak Febri. Jawabannya hiu, teman-teman. Wah, nggak ada yang berhasil lagi. Padahal udah hampir dikit-dikit lagi tuh buaya ke hiu. Waduh. Next lagi Kak Febri, gambar terakhir nih. Nah, apa ini? Gambar burung, Kucing, kucing. kucing. Ayo, tebak lagi, apa lagi nih? Si Alamika mau nebak lagi? Mau nebak anjing lagi apa? Serigala kayaknya, serigala nih. Oh, ganti. Oke, boleh. Ganti. Kita ganti, Kak. Sabi. Udah dua doang nih, kucing sama serigala. Oh, bentar, tunggu Paulus ya. Paulus masih searching dia. Nggak tahu deh Kak kalau itu. Oh, nggak tahu. Nah, aku hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Boleh di next Kak Febri. Kita kasih tahu nih. Jawabannya badak tidak berkaki. Bingung kan? Sama, saya sendiri juga bingung sih sebenarnya. Oke, Kak Febri, boleh di next Kak Febri. Nah, ini apa itu self acceptance? Nah, kita mulai masuk ya ke materi kita. Apa itu self acceptance? Sebenarnya di sini ada link Menti, barcode Menti, tapi karena kita nggak bisa share link Mentinya, jadi aku mau tanya aja nih satu persatu. Menurut kalian self acceptance itu apa sih? Bebas, nggak apa-apa. Jawab aja setahu kalian. Boleh di kolom chat atau boleh on mic langsung. Penerimaan diri bukan sih, Kak? Ya, menerima diri, Kak. Menerima diri, oke. Ada lagi jawabannya yang lain? Atau udah? Menerima diri, oke. Boleh, di next, Kak Febri. Slide berikutnya. Nah, benar banget nih kata teman-teman tadi, self acceptance itu merupakan suatu kondisi atau sikap positif individu dalam bentuk tertentu dalam penghargaan diri, menerima segala kelebihan dan juga kekurangan, mengetahui kemampuan dan kelemahan, tidak menyalahkan diri sendiri maupun orang lain, dan berusaha sebaik mungkin dapat berubah menjadi yang lebih baik dari yang sebelumnya. Nah, benar kata teman-teman tadi, penerimaan akan diri sendiri. Nah, next slide berikutnya, Kak Febri. Nah, di sini ada ciri-ciri dari self acceptance. Nah, yang pertama, boleh minta tolong dong bacain seorang dari yang pertama sampai yang keempat untuk ciri-ciri penerimaan diri. Aku boleh deh, Kak. Nah, boleh. Ini semuanya, Kak. Iya, boleh Apa semuanya. Oh Langsung ya. aja semuanya, nggak apa-apa. Yang pertama itu ada menerima diri sendiri apa adanya. Terus yang kedua tidak menolak diri sendiri. Yang ketiga memiliki keyakinan untuk mencintai diri sendiri. Terus yang keempat mampu menghasilkan karya. Oke, makasih Cecilia Maika. Nah, jadi yang pertama itu menerima diri sendiri dengan apa adanya. Namanya aja self acceptance ya kan. Berarti dapat menerima diri sendiri, mau itu kekurangan kita, mau itu kelebihan kita, kondisi kita seperti sekarang. Misalkan contoh ya, misalkan aku lahir di keluarga yang seperti ini. Nah, aku dapat menerima nih. Aku kuliah sekarang di Atmajaya. Nah, aku juga harus dapat menerima aku kuliah di Atmajaya. Nah, kayak gitu. Jadi menerima apa yang sedang kita alami saat ini. Yang kedua, tidak menolak diri sendiri. Nah, sering banget nih sebenarnya tanpa kita sadari kita itu sering banget nolak diri kita sendiri. Misalkan, kok aku yang sekarang kok kayak gini ya? Misalkan, kok aku kayak gini ya? Misalkan, kok aku malah kuliah di Atmajaya ya, kenapa nggak di tempat lain? Misalkan kita jadi menolak dengan apa yang sedang kita alami. Misalkan, kok keluarga aku kayak gini ya? Kenapa hidupku gini ya? Nah, kayak gitu kita harus bisa menerima. Jadi kita nggak menolak akan diri kita sendiri. Nah, yang ketiga, memiliki keyakinan untuk mencintai diri sendiri. Nah, kita kan tadi yang pertama udah menerima diri sendiri, yang kedua tidak menolak. Nah, kita juga perlu keyakinan.
Jadi kita yakin bahwa kita itu bisa menerima dan juga tidak menolak dari kita sendiri. Nggak cuman kita menerima dan tidak menolak, tapi kita juga perlu keyakinan yang pasti gitu akan diri kita sendiri. Yang keempat itu mampu menghasilkan karya. Mampu menghasilkan karya tuh nggak kayak seniman, misalkan jadi sebuah lukisan, terus kalau nggak, misalkan kan aku sekarang mahasiswa, misalkan aku bisa menghasilkan karya, contohnya harus menghasilkan karya seperti misalkan aku lulus 3 tahun setengah punya IPK yang wah gila, IPK-nya hampir 4, nggak semesti kayak gitu juga ya. Misalkan menghasilkan karya di sini tuh kayak misalkan aku lagi dalam masalah, tapi aku bisa mengetahui diri aku sendiri, kondisi aku, kekurangan dan kelemahan. Jadi aku bisa mengontrol serta menghadapi masalah itu dengan baik gitu. Nah itu udah merupakan karya yang di dalam hidup kita gitu. Next, boleh di next Kak Febri slide-nya. Nah, dampaknya ini ada 3 jika kita tidak menerima diri kita sendiri. Yang pertama pastinya depresi, ya kan? Kita tidak bisa menerima apa yang sedang kita alami. Misalkan kondisi kita sekarang, apa yang sedang kita alami, kita nggak bisa menerima, pasti kita akan mengalami yang pertama itu depresi. Yang kedua, kita pasti bakal benci terhadap diri sendiri. Karena apa yang sedang kita alami tidak sesuai dengan yang kita ekspektasikan. Jadi kita pasti akan bertolak belakang dengan apa yang kita alami. Jadi kita benci terhadap diri kita itu sendiri. Nah, yang ketiga menjadi lebih pesimis. Lebih pesimis tuh kayak misalkan kita nggak nerima diri kita ngebanding-bandingin sama orang lain. Nah, itu membuat diri kita itu menjadi lebih nggak percaya diri, menjadi lebih pesimis. Boleh di next Kak Febri. Nah, langkah-langkahnya gimana sih biar kita bisa menerima diri kita sendiri? Yang pertama nih ya, langkah-langkahnya itu tidak membandingkan diri kita dengan orang lain. Nah, aku mau nanya nih sama Gabriela Ernest deh. Pernah nggak ngebandingin dirinya sama orang lain? Kalau itu sih pernah Kak. Pernah? Oke. Kayak gimana tuh ngebandinginnya coba? Contohnya. Ngebandinginnya itu kayak kok dia lebih bisa ini daripada saya. Dia kok lebih marketing kayak lebih hebat dibandingkan saya kok nggak bisa ngelakuin itu sedangkan dia bisa, kurang lebih gitu sih Kak. Oke. Baik, terima kasih ya Ernest. Ya, jujur aku juga pernah sih ngebandingin diri gitu sama orang lain. Misalkan ya, contohnya aku ke kampus nih naik motor ya kan. Terus ngeliat ada orang yang naik mobil. Terus aku kayak ngebandingin, wih, aku cuma bisa bawa motor ke kampus sedangkan dia bisa bawa mobil gitu. Nah, itu aku udah melakukan sifat membandingkan diri. Nah, kita seharusnya itu lebih bersyukur lagi. Jadi, misalkan aku naik motor nih. Oh, mungkin ada orang yang belum bisa juga naik motor kayak aku gitu ke kampus. Jadi kita harus lebih bersyukur. Jadi kita nggak membandingkan diri kita sama orang lain. Itu cara yang pertamanya. Yang kedua itu memaafkan kesalahan diri sendiri. Nah, pasti kita kan pernah melakukan kesalahan kan. Nah, jadi kita harus memaafkan diri kita. Misalkan kita salah dalam melakukan sesuatu, dalam bertingkah. Nah, itu bisa juga menjadi kita tidak menerima diri kita sendiri dari masalah yang kita hadapi. Jadi kita harus bisa memaafkan diri kita sendiri. Yang ketiga itu perbanyak bersyukur. Nah, ini berhubungan sama yang pertama karena membanding-bandingkan dengan bersyukur itu masih satu kaitan. Jadi kalau kita nggak bersyukur pasti kita membanding-bandingkan sama orang lain. Jadi kita perlu bersyukur, syukuri apa yang sedang kita alami. Jadi kita bersyukur. Mungkin di luar sana ada yang lebih nggak bisa seperti kita, makanya kita perlu lebih banyak lagi bersyukur. Nah, yang keempat itu kita harus melakukan afirmasi. Afirmasi itu misalkan contohnya kita bilang ke diri kita sendiri, wah aku hebat banget ya udah sampai di titik seperti ini. Misalkan aku udah bisa kuliah, misalkan aku bisa kuliah sambil kerja, bisa kuliah sambil bantu-bantu papa mama. Nah, kita lakukan kepada diri kita sendiri bahwa kita itu udah berhasil di titik di mana kita sekarang ini. Next, boleh di next Kak Febri. Nah, selanjutnya kita akan melihat film pendek bagaimana menerima diri sendiri.
Bisa di-share screen ulang, Kak Febri? Memiliki kekurangan dalam diri kali membuat kekurangan. Aku tahu manusia, dan aku memiliki kelemahan yang seringkali membuat aku merasa bodoh dibandingkan sahabat-sahabatku yang lainnya. Namaku Tarisa. Kata orang, hidup ini bagaikan roda yang berputar. Kadang kita di atas, kadang juga di bawah. Tapi entah kenapa, aku merasa hidup ini selalu di bawah. Ini kedua sahabatku, Widya dan Tarisa. Kami sering mengerjakan tugas bersama, saling cerita satu sama lain, dan saling membantu. Saat aku melihat sahabatku Widya, entah kenapa aku merasa kurang percaya diri dengan penampilanku. Andai aku bisa seperti Widya, cantik, modis, dan ideal, pasti aku tidak akan insecure lagi. Ya ampun, Tarisa ini selalu mendapatkan nilai A, dan dia sangat cerdas dalam berpikir. Andai aku seperti Tarisa, yang pintar dan juga cerdas, pasti keluargaku akan bangga. Mutiara selalu menggunakan barang-barang branded, mempunyai rumah besar, dan apapun yang dia inginkan pasti bisa ia beli. Enak ya jadi orang kaya? Aku mana bisa membeli barang-barang itu? Andai aku seperti Mutiara, pasti aku bahagia. Namun kami sadar bahwa inilah kami, inilah diri kami. Kecantikan yang sebenarnya bukanlah cantik mukanya, tapi cantik pikirannya, hatinya, dan jiwanya. Dan saya menerima diri sendiri. Saya memang tidak pintar, tapi saya berusaha menjadi yang lebih baik. Dan saya menerima diri saya sendiri. Saya memang bukan terlahir dari keluarga yang kaya, tapi saya bahagia dengan yang saya miliki. Dan saya menerima diri sendiri. Oke, terima kasih Kak Febri. Boleh di next Kak Febri. Nah, kita masuk ke sharing time. Nah, sambil kita ngisi link evaluasi, kita juga sambil sharing-sharing ya, teman-teman. Boleh nih teman-teman, habis ngeliat film tadi, ada nggak yang pernah ngalami kayak seperti itu? Kayak kejadian tadi. Nah, boleh sharing deh. Nggak apa-apa, nggak usah malu-malu, nggak dihukum kok. Kalau nggak ada yang mau, seperti biasa aku menggunakan pemaksaan. Ya udah, seperti biasa menggunakan pemaksaan. Aku mau Paulus lagi deh buat sharing. Yang kayak mirip kayak video ya, Kak? Nggak mirip sih sebenarnya, sesuai pengalaman aja. Oh, kalau sesuai pengalaman, pernah sih Kak kayak melihat teman-teman tuh kayak pada
kan aku kan orangnya nggak bisa gampang berbaur gitu ya ke lingkungan baru. Tapi kalau ngeliat orang-orang kayak kok gampang banget nyari teman gitu loh. Jadi kadang-kadang suka kayak minder sendiri apa orangnya emang gak asik, akunya apa emang gak asik atau gimana. Jadi kayak ada iri sih Kak kalau ngeliat teman-teman yang bisa gampang nyari teman gitu. Jadi Oke. tapi kalau sekarang sih udah ngerasa lebih mendingan ya Kak. Jadi kayak nggak maksa untuk kayak gampang bergaul juga. Jadi kayak ya biarin aja. Nanti juga sesuai waktunya gitu loh Kak. Kayak sesuai waktunya aja. Nanti juga ada waktunya kok buat nyari teman gitu. Oke, terima kasih Paulus atas sharingnya ya. Jadi timbul rasa iri ya sama teman gitu. Kenapa mereka bisa, kok mereka lebih nggak ada rasa canggung gitu kalau main langsung join aja bahasa kerennya gitu kan. Ketemu teman baru langsung wah main langsung join gitu kan. Kalau bahasa gaulnya gitu. Ya emang. Tapi kita harus bisa menerima diri kita juga. Misalkan ya emang saya orangnya gini susah buat berteman ya. Saya terima kondisi saya gitu. Kayak gitu Paulus. Nanti juga next pasti akan ada perubahan yang lebih baik lagi gitu, bisa lebih gampang lagi gitu kalau ketemu orang baru. Pasti akan ada perubahan karena kita itu kan setiap manusia itu hidup selalu ada perubahan dalam hidup kita gitu sebagai manusia. Kayak gitu sih. Boleh di next Kak Febri, slide berikutnya. Ya, ini terakhir kesimpulannya. Penerimaan diri itu merupakan suatu sikap yang merefleksikan perasaan senang sehubungan dengan kenyataan diri sendiri. Jadi penerimaan diri itu dapat diartikan sebagai suatu sikap penerimaan terhadap gambaran mengenai kenyataan diri kita sendiri. Nah, seperti itu teman-teman untuk bimbingan kelompok pada siang hari ini, siang menuju sore. Terima kasih ya teman-teman atas kehadirannya. Boleh di next Kak Febri, slide terakhir. Nah, terima kasih buat teman-teman yang udah mau hadir atas partisipasinya dan juga mau aktif. Nah, kalau ada apa-apa mau tanya bisa langsung aja kontak ke WhatsApp aku. Nanti kalau misalkan mau tanya tentang apa nanti bisa langsung WhatsApp aja. Oke teman-teman, sebelum kita akhiri kita foto bersama ya. Boleh on cam nih semuanya nih teman-teman. Kalau nggak bisa on cam nggak apa-apa sih. Ya, hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Sekali lagi ya teman-teman ya. 1, 2, 3. Oke, mantap. Terima kasih teman-teman. Buat Paulus, nanti ya selesai ini ya. Karena tadi berhasil menjawab. Oke. Buat yang kurang beruntung, mohon maaf ya. Makasih teman-teman. Selamat sore. Makasih Kak. Ya, God bless you Thank you, all. Kak.